Siap ya? Siap. Am. Am. Kela. Saya Cih. Sakali deh. Nah kiku kieu nya euy. Kela. Hah. Kuah. Halo Baraya Priangan, kita balik lagi nih, tentunya dengan sajian konten yang menarik dan informatif. Maka dari itu Baraya jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tak ketinggalan konten-konten yang akan terus kami sajikan. Baraya, siapa di sini yang suka ngopi? Kalau kalian suka, pasti nggak asing lagi nih dengan kedai kopi yang satu ini. Ya, kedai kopi Sarasa. Kedai yang secara geografis berada di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan salah satu pionir kedai kopi di Tasik dengan konsep outdoor loh Baraya. Pokoknya kalau Baraya berkunjung ke kedai yang satu ini, pasti nggak bakalan nyesel deh, dijamin. Selain karena ada banyak menu yang disediakan, ngopi di Sarasa juga bisa bikin menenangkan. Dengan konsep outdoornya, Sarasa mampu memberikan suasana yang bikin adem loh Baraya. Nggak percaya? Sok, mangga kantun dongkap wae kalau kasih nanya. BTW, kita kali ini bakal berbincang-bincang nih dengan owner Kopi Sarasa yang sangat inspiratif tentunya Baraya. Karena tahukah kalian, ada banyak kisah menarik yang telah dibagikannya kepada tim priangan.com. Tepatnya saat dirinya merintis usaha kedai kopi Sarasa ini loh. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu yuk dengan sang owner kedai kopi Sarasa. So Kang, mangga perkenalkan heula tuh sareng Baraya Priangan. Halo Baraya Priangan, perkenalkan saya Nugraha Imam Santoso, panggilannya Nugi. Saya lahir di Tasikmalaya 12 November 1993. Sebelumnya saya merupakan karyawan swasta di ibu kota. Pada saat itu juga saya sering nongkrong di kedai-kedai kopi. Dari situlah awal mula saya terpikirkan buat membuka kedai kopi sendiri di kampung halaman. Tepatnya pada tahun 2019 saya memutuskan untuk resign dan membuka kedai kopi yang diberi nama Kopi Sarasa. Wah, salut Kang Nugi. Coba kalian bayangin, beliau sudah bekerja di ibu kota tapi berani meninggalkan karirnya begitu saja dan membuka usaha sendiri yang belum tentu bisa memberikan jaminan keberhasilan yang sama. Baraya, ini nih contoh jiwa muda yang keren. Berani ambil resiko demi mewujudkan mimpinya. Sekali lagi, salutlah Kang. Oke, lanjut. Lantas, kalau Mimin boleh tanya, alasan Kang Nugi membuat kedai kopi Sarasa berkonsep outdoor itu apa sih Kang? Terus gimana antusias para pecinta kopi dengan konsep itu? Secara gitu ya, kalau Mimin pribadi sih pas kesana tuh kedainya bikin Mimin kecanduan. Apalagi Mimin yang sering ketak-ketik naskah, jadi dengan suasana itu, waduh bikin otak jadi makin encer deh Kang. Alasan saya membuka Kopi Sarasa di kawasan hutan, pada saat itu saya pengen memberikan pengalaman lebih dan experience lebih untuk penikmat kopi yang berada di Tasikmalaya. Dan alhamdulillah keputusan saya membuat kedai kopi tersebut membawa nasib baik untuk saya. Di luar ekspektasi, dengan konsep yang saya terapkan, ternyata antusias masyarakat itu begitu besar. Terbukti dengan banyaknya konsumen yang datang ke kedai kopi Sarasa. Keputusan saya membuka kedai kopi juga membawa saya bertemu dengan para senior yang sudah lama berkecimpung di dunia kopi itu sendiri. Dari situ, saya banyak belajar untuk terus mengembangkan produk saya dan mulai berpikir untuk mengembangkan usaha dari hilir ke hulu, salah satunya dengan membuat kebun sendiri dan proses pasca panen
kopi itu sendiri. Kan, udah bisa ditebak ya. Ternyata bukan Mimin aja yang kecanduan dan merasa nyaman dengan konsep yang ditawarkan. Buktinya konsumen yang datang pun membludak. Kaget nggak tuh Kang? Di luar ekspektasi kan antusiasnya? Tapi memang bener Baraya, di sana itu suasananya sangat nyaman banget. Gini aja deh, coba Baraya bayangin ya. Menikmati secangkir kopi hangat ditemani dengan menu makanan yang notabene enak-enak, ditambah lagi dukungan suasana yang bikin adem, asri, dan rindang. Ketika seruput kopi itu di mulut, rasanya jos pokoknya mah Baraya. Oke, kita lanjut. Kang Nugi nampaknya sangat serius ya menekuni usaha kopi ini. Secara gitu beliau sambil usaha tak henti-hentinya belajar tentang kopi hingga mampu mengembangkan sayap usahanya, yakni dengan membuka kebun kopi sendiri. Kalau Mimin sih lagi-lagi salut buat beliau, masih muda, berjiwa pengusaha, juga berkemauan untuk terus belajar dan mengembangkan usahanya. 2 jempol mas bro. Kalau menurut Baraya gimana? Monggo tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, membahas soal kebun kopi Sarasa, ternyata selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan kedai kopinya sendiri, Kang Nugi menyebut kalau biji-biji kopi hasil kebunnya itu dijual juga keluar. Lantas, sebagus apa sih kualitas dari bahan baku utama kopi Sarasa ini? Bagi kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita ikuti Kang Nugi panen kopi di kebun. Sekaligus kita ikuti juga nih setiap proses yang dilakukan oleh Kang Nugi dalam mengolah biji kopi tersebut. Simak terus sampai akhir ya. Mungkin pertama dari segi penanaman ya. Dari penanaman, kebetulan saya persemaian sendiri ya. Dari indukan sendiri kan usianya harus yang udah lebih dari 8 tahun gitu kan. Terus diusahain itu single varietas lah gitu kan. Kan banyak ya jenis-jenis Arabica. Ada Ateng Super, ada Sigara Rutang, ada Lini S, ada P88, ada Tipika. Banyak sekali lah. Banyak kalau disebutin. Nah kebetulan saya juga ini yang ditanam Ateng Super ya. Karena kebetulan cocoknya itu. Penanaman sendiri si kopi ini dari mulai tanam ke panen itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun gitu kan buat sampai ke biji kopi yang maksimal lah, yang maksimal. Nah, perawatannya sendiri simple kalau kopi 3 bulan sekali perawatannya. Paling kita cuma bersihin rumput-rumput di bawahnya, terus lihat tunas-tunas gitu kan, ngatur percabangan. Habis itu mah udah sangat simpel perawatan kopi. Paling dilihat hamanya juga minim lah, hamanya juga minim. Terus karena ada tanaman pelindung, jadi si hamanya ke tanaman pelindungnya, ke kopinya berkurang. Terus kebetulan juga kan di Indonesia itu tanahnya subur ya, jadi ya tumbuh sehat. Proses pasca panen sendiri banyak ya. Di antaranya ada full wash, ada semi wash, ada honey, ada natural, ada wine, terus sekarang udah ada laktik, wah segala macam, gojik, banyak sekali. Kita ambil salah satu contoh aja ya. Saya sekarang lebih ngutamain di natural sama di full wash. Kan kenapa full wash? Full wash itu cepat keringnya, gitu kan, keringnya. Dari mulai dipetik, untuk proses full wash sendiri kita tetap petik merah, terus kita rendam. Yang ngapungnya kita buang, yang terapungnya kita buang tuh, ambil yang tenggelamnya kita ambil gitu kan. Kenapa yang terapung dibuang? Karena itu bijinya jelek gitu kan. Bijinya jelek, udah gitu ada namanya dikupas lah, dikupas. Ada mesinnya namanya pulper. Kita kupas, udah kupas kita fermentasi gitu kan. Udah fermentasi kita, kalau full wash kan full wash ya, full dicuci gitu kan. Udah dicuci bersih. Udah dijemur 7 hari kering, rata-rata 7 hari ya kering. Udah kering kita huler, kita buang kulitnya. Udah dihuler jadi green bean, di roasting. Habis di roasting di resting, diistirahatin dulu 3 hari lah, seminggu gitu kan. Baru kita jual gitu kan, atau kita seduh. Ini menurut data orang saya pernah baca di buku. Untuk 1 gelas kopi itu terlibat 32 orang. Dengan proses yang sangat panjang gitu kan. Dari mulai petaninya, dari mulai
prosesor yang ngeproses pasca panen, dari mulai roastery, dari mulai si hilirnya sendiri gitu kan. Terus kalau sebetulnya kan si kopi itu kan nggak semuanya bagus. Ketika udah jadi green bean kita sortir lagi dari misalnya warnanya harus merata, ukurannya harus sama gitu kan. Biar apalah, biar maksimal gitu. Maksudnya standarisasinya emang udah keren sih gitu kan. Terserah nggak namanya. Ternyata kualitas dari biji kopi yang dihasilkan dari kebun Sarasa ini bukan main-main ya Baraya. Kang Nugi secara apik memproses biji-biji tersebut sampai bisa diseduh dalam cangkir. Pantesan rasa kopi yang disajikan itu nikmat banget. Wong prosesnya juga nggak main-main ya kan? Nah Baraya, di balik kesuksesan Kang Nugi berkecimpung di usaha kopi, ternyata ada saja rintangan dan hambatan yang harus ia alami. Hal itu Kang Nugi ceritakan saat ia memanen kopi bersama Mimin tadi. Nih, mangga sok disimak lagi pengalamannya ya. Di samping kesuksesan saya, tentunya banyak rintangan yang saya alami. Saya sampai diculik, dipukulin, terus bermasalah dengan lembaga, bermasalah dengan mereka minta jatah gitu kan, minta jatah. Pada akhirnya ya biasalah gitu kan, kekerasan yang terjadi. Tapi ya ini sebagian dari pengalaman lah ya, sebagian dari pengalaman buat kita mungkin lebih menyiasati itu ke depannya. Aduh, ternyata berat juga ya rintangan yang harus ia hadapi. Tapi tak apa Kang, kesuksesan itu kan butuh pengorbanan dan butuh tekad yang kuat. Untungnya Kang Nugi punya keduanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mampu bertahan dan berhasil mendulang kesuksesan seperti yang saat ini telah diraihnya. Sekali lagi Kang, Mimin mah salut pisan pokoknya. Dengan berbagai kisah yang telah Akang berikan itu, ada banyak inspirasi yang bisa diserap. Nah, buat Baraya yang punya mimpi menjadi seorang pengusaha, jangan takut gagal ya. Karena tanpa mencoba, kita tak akan pernah tahu hasilnya. Oke Baraya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di Motekar episode berikutnya ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tak ketinggalan konten-konten menarik lain yang akan terus kami sajikan. Sayonara Baraya!